Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Boten ngasanipun para sesepuh bini sepuh inggih satu kehormatan sumberipun dumateng Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji lan syukur muga tansah kita kunjukaken dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mugi tansah katetepno dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng sedaya garwa putra para sahabatipun lan mugi-mugi lumampah dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita lajengaken kajian rutin kita wonten ing dalu menika. Lan wonten ing dalu menika materi kita ibadah ingkang badhe kita sinaoni sareng-sareng wonten ing sonten dalu menika bab salat sunat mutlak. Bapak Ibu yang hormati, sebagaimana telah umum dipahami bahwa sholat merupakan amal yang pertama kali akan dihisab. Inna awwalu ma yuhasabul bi'abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jika baik sholatnya, maka akan baik semua amalnya. Rasulullah bersabda, fa'ing soluhat soluhat sa'iru amalihi. Tapi kebalikannya, fa'in fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya rusak, maka semua amalnya ikut rusak. Nah, oleh karena itu, sholat harus diupayakan agar ditegakkan dengan baik. Harus kita usahakan sholat itu kita laksanakan dengan baik. Sholat harus dilakukan dengan memperhatikan syarat, rukun, dan kesempurnaannya. Tetapi kita juga sadar, Bapak Ibu, bahwa sholat yang kita tegakkan tidak akan pernah sempurna. Tidak akan sempurna. Kadangkala kita akan sholat itu siap, fokus. Tapi begitu takbiratul ihram, ya, banyak gangguan yang masuk. Banyak yang tadinya lupa menjadi teringat. Itulah, maka sulit untuk kita mencapai kesempurnaan dalam sholat. Nah, karena tentu banyak kekurangannya, baik sedikit maupun banyak dari sholat yang kita lakukan. Nah, tetapi Bapak Ibu, beruntunglah bahwa Allah memberi solusi untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah sholat kita. Caranya dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Nah, maka memperbanyak sholat sunnah itu adalah salah satu amalan yang nanti bisa membuat seorang hamba itu di akhirat senantiasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Nah, dengan memperbanyak sholat sunnah. Dan fadilahnya juga untuk menutup kekurangan-kekurangan sholat wajib dan sholat fardu kita.
Salat-salat sunat ada yang terkait dengan waktu. Salat sunat menika wonten ingkang terkait kalian wekdal. Ada yang terkait dengan sebab tertentu. Ada yang terkait dengan tempat tertentu. Salat sunat yang terkait dengan waktu tertentu, ini salat lail. Salat lail itu harus malam hari Bapak Ibu. Jadi bener sakit awan-awan arek wudu ngopo, arek salat lail. Anak bengi ngantuk aku, ndak bisa. Jenenge salat lail, salat tahajud harus malam. Nah terkait dengan waktu. Kemudian ada yang terkait dengan tempat. Terkait dengan tempat. Salat tahiyatul masjid, tidak bisa di lapangan tahiyatul lapangan. Tahiyatul bait, rumah tidak bisa, harus di masjid. Akhirnya artinya apa? Itu sholat sunat yang terkait dengan tempat. Termasuk sholat sunat itu terkait dengan sebab. Ada asbabnya. Ada sebabnya istikharah. Karena minta ketentuan dari Allah yang terbaik. Mungkin ragu-ragu loh. Arek milih kidul welor. Kidul ki sugih ning rada rata motruk. Sementara sing lor ki rata motruk ning alase jembar. Akhlaknya baik dan lain sebagainya. Ada sebabnya, ada sebabnya. Ada sebabnya. Maupun terkait dengan jumlah rakaat tertentu. Salat tahajud itu ya 11 rakaat. Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Salat duha itu 2, 4, 8. Nah, terkait dengan rakaat tertentu. Salat rawatib sore semalam yang masyhur adalah 12 rakaat atau 10 rakaat. Dan sebagainya. Jadi salat-salat sunat yang terkait dengan waktu, tempat, sebab, dan jumlah rakaat. Nah, sementara ada Bapak Ibu, salat sunat yang tidak terkait dengan itu semua. Salat sunat itu tidak terkait dengan waktu. Kapanpun bisa dilakukan, yang penting tidak pada waktu yang dilarang untuk sholat. Karena nanti ada waktu yang dilarang untuk sholat. Tidak terkait dengan tempat, boleh di masjid, boleh di rumah. Tidak terkait dengan asbab, nggak ada sebabnya apa-apa. Terus toko sholat. Kemudian tidak terkait dengan rakaat, berapapun jumlah rakaatnya, yang penting 2 rakaat salam. Jumeneng mulai 2 rakaat mulai salam. Wah isih kuat meneh 2 rakaat salam. Dan seterusnya. Nah. Mereka ingkang dipun wastani salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak. Nah. Di samping itu ada salat tanpa terkait waktu, sebab tertentu maupun jumlah rakaat tertentu. Salat sunat inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana termaktub dalam keumuman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya berbunyi, An Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslamiyu radhiyallahu an, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamiyu radhiyallahu an, beliau berkata, Kuntu abidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudhu'i wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghairu dzalik qultu huwa dzaka qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujudi. Dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau.
Jadi Rabi'ah bin Ka'ab menika bermalam bersama Rasulullah, kemudian ketika bangun beliau bergegas menyiapkan air wudhu, air untuk wudhu dan untuk keperluan beliau. Nah, kemudian beliau berkata, mintalah sesuatu kepadaku. Suara wadi yo, iki kok api amen wong iki arep dikarep apa langsung didhisik Rasulullah. Hari kowe arek nyuwun napa? Wae nyuwun napa? Mintalah kepadaku. Maka aku si Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, aku ingin menemanimu di jannah atau di surga. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab tidak minta apa-apa, hanya minta besok bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Dan beliau menjawab, tidak adakah permintaan selain itu? Al-ghairu dzak, ana ora liyane kuwi. Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, mboten Rasulullah, mung niku mawon. Nyuwun kula panamu mawon. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu perbanyaklah sujud, yaitu sholat sunnah. Perbanyaklah sholat sunnah. Menikah Bapak Ibu, untuk memperbanyak sholat sunnah. Karena di sini tidak dijelaskan, maka ini yang dimaksud adalah sholat sunat mutlak yang rokaatnya tidak terbatas dengan jumlah rokaat tertentu. Lajengipun pada hadis Tsauban, budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bikasratis sujudi, fa innaka la tasjudu sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa khata'anka biha khati'atu. Rasulullah menjawab, ada pertanyaan dari Tsauban bahwa amal yang dicintai oleh Allah adalah perbanyaklah bersujud. Maksudnya adalah perbanyaklah sholat sunnah. Karena tidaklah kamu bersujud sekali, kecuali Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dan menghapus satu kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, menika Bapak Ibu, kali hadis menika njelasaken ngengingi dawuhipun Rasulullah SAW sebatas memperbanyak sujud ataupun memperbanyak sholat sunat atau mriki dipun aturaken menika sholat sunat mutlak yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan asbab, dan tidak terkait dengan jumlah rakaat tertentu. Nah, ini Bapak Ibu yang hormati. Demikian Bapak Ibu, sekilas kultum dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kita untuk bisa menjalankan apa yang kita kaji pada kesempatan ini, yaitu tentang sholat sunat mutlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.